Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarah Hoyunanisa dengan NIM 250501010045. Video ini saya buat untuk memenuhi nilai ujian tengah semester mata kuliah pengantar komunikasi digital di Universitas Cyber Asia dengan dosen pengampu Ibu Rosana SSMIKOM Amiper CPS. Di sini saya akan menjawab pertanyaan, apa itu komunikasi, komunikasi nonverbal, fungsi komunikasi nonverbal, bagaimana komunikasi nonverbal berpengaruh dalam proses pembelajaran jarak jauh, apa itu komunikasi yang baik dan efektif, kapan dan mengapa kita memerlukannya, dan apa tantangan terbesar untuk menciptakan komunikasi yang baik dan efektif. Apa sih itu komunikasi? Komunikasi adalah proses pertukaran pesan, informasi, ide, atau gagasan antara dua orang atau lebih agar terjadinya pemahaman. Komunikasi dapat dilakukan secara verbal, seperti lisan atau tulisan, maupun dengan nonverbal seperti bahasa tubuh, ekspresi wajah. Contohnya, meliputi berbicara, mengirimi email, rapat tim, berdiskusi dengan keluarga, atau melihat berita di televisi. Apa sih yang dimaksud dengan komunikasi nonverbal itu? Komunikasi nonverbal itu adalah bentuk komunikasi yang tidak menggunakan kata-kata untuk menyampaikan pesan. Sebagai gantinya, komunikasi ini menggunakan berbagai saluran lainnya seperti ekspresi wajah, gerakan tubuh, kontak mata, postur tubuh, dan intonasi suara. Fungsi komunikasi adalah untuk melengkapi dan memperkuat pesan yang kita sampaikan secara verbal. Seperti mengisi pesan lisan, ekspresi wajah bisa memperjelas arti dari apa yang kita katakan. Menggantikan pesan lisan seperti mengangkat tangan saat ingin bertanya, menyampaikan makna yang berlawanan ketika ucapan tidak sesuai dengan ekspresi wajah yang ditunjukkan. Mengatur alur percakapan, kontak mata bisa menjadi tanda mulai berbicara. Membentuk kedekatan, gerakan yang ramah bisa menciptakan hubungan yang baik. Apa sih pengaruh komunikasi nonverbal dalam proses pembelajaran jarak jauh? Komunikasi nonverbal meski sering diabaikan dalam pembelajaran jarak jauh, memiliki pengaruh yang signifikan dalam efektivitas kuliah online. Isyarat nonverbal seperti ekspresi wajah, gestur, dan kontak mata berperan vital dalam membangun kedekatan antara pengajar dan mahasiswa, serta meningkatkan keterlibatan dan motivasi belajar. Selain aspek visual, paralinguistik seperti variasi intonasi dan kecepatan berbicara sangat penting untuk menekankan poin, menarik perhatian, dan mencegah kebosanan. Pesan nonverbal yang baik dalam pembelajaran jarak jauh menuntut profesionalisme, duduk tegak, berpakaian rapi, dan kejernihan audio yang semuanya membantu dosen dalam membaca umpan balik mahasiswa dan memperkuat pesan verbal yang disampaikan, sehingga meminimalkan kesalahpahaman. Apa itu komunikasi yang baik dan efektif? Komunikasi yang baik dan efektif didefinisikan sebagai proses pertukaran informasi, ide, atau perasaan yang berhasil mencapai kesamaan makna antara pengirim dan penerima sehingga menghasilkan dampak atau perubahan yang diharapkan. Ciri utamanya meliputi tujuan tercapai, seperti pesan dipahami dan menghasilkan tindakan yang diinginkan, kejelasan dan ketepatan pesan, serta sifat dua arah yang mendorong adanya umpan balik yang konstruktif. Selain itu, komunikasi efektif selalu melibatkan empati terhadap audiens, ditunjukkan melalui mendengarkan secara aktif, dan diperkuat oleh keselarasan sempurna antara pesan verbal dan isyarat nonverbal. Kapan dan mengapa komunikasi yang baik dan efektif itu diperlukan? Komunikasi yang baik dan efektif diperlukan secara berkelanjutan di semua aspek kehidupan, dari pemecahan masalah dan negosiasi hingga memperkuat hubungan. Sebab komunikasi yang jelas mampu mengurangi kesalahpahaman dan meningkatkan produktivitas demi mencapai tujuan bersama. Apa tantangan terbesar dalam menciptakan komunikasi yang baik dan efektif?
Tantangan terbesarnya bukan hanya pada gangguan lingkungan atau hambatan semantik seperti penggunaan jargon, tetapi seringkali terletak pada hambatan internal dan psikologis, seperti persepsi selektif yang bias, kurangnya empati, dan kegagalan mendengarkan aktif yang membuat pesan gagal diterima dengan makna yang dimaksudkan. Sekian jawaban yang dapat saya berikan. Mohon maaf bila ada kekurangan atau kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.